Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Sini Pak Guru buat video yang pertama kali. Pak Guru mengajarkan pendidikan agama Islam kelas 7. Nama Pak Guru Juli Khairul Waris dan sering dipanggil dengan Pak Khairul ya. Di sini Pak Guru mengajarkan yang pertama kali, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang jujur. Yang akan Pak Guru ajarkan yaitu perilaku jujur. Ya, perilaku jujur di sini Pak Guru akan menjelaskan yaitu makna dari jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Jadi kejujuran itu dilakukan lurus hatinya, dia tidak berbohong atau tidak curang, dan secara ikhlas. Jujur juga bisa diartikan sebagai yaitu kesesuaian antara isi hatinya dengan ucapannya dan perbuatannya. Jadi dalam hatinya itu dia membatin apa, dengan apa yang dia ucapkan itu sama, dan apa yang dia lakukan itu sama. Jadi jujur juga dapat diartikan kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Jadi dia tidak mengada-ada, tidak menambah-nambah kata-kata, tidak mengurangi kata-kata. Itu adalah perilaku jujur. Makna dari jujur ya, di sini ada dalil perilaku jujur ya. Dalil perilaku jujur akan Pak Guru bacakan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Di sini artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kita ini dianjurkan untuk tidak mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan atau kebenaran dengan kesalahan. Jadi ketika kita berbuat baik, jangan sesekali perbuatan baik kita itu tercampuri sesuatu hal yang buruk atau sesuatu perbuatan yang buruk, maka nanti akan mempengaruhi perbuatan baik kita. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, kita tidak boleh mencampur adukkan yang baik dan yang buruk, karena sesuatu yang buruk itu akan mengotori yang baik ya, Pak Guru. Jadi sini penerapan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Ya, di sini bisa dilakukan yaitu meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Itu perilaku jujur dalam keseharian. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri ya. Tidak hanya mengerjakan soal ujian dengan sendiri, mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan sendiri, itu juga termasuk perbuatan jujur. Ya, yang berikutnya, menasihati teman yang melakukan keburukan. Ketika ada teman yang melakukan keburukan, ketika kita sudah sering berbuat jujur, insya Allah kita paham mana yang baik dan mana yang buruk, pasti kita akan tergugah hatinya untuk menasihati orang yang berbuat buruk tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu yang D, bercerita sesuai kejadian yang dialami ya, selalu bercerita sesuai kejadian yang dialami. Yang kelima, bersegera dalam melakukan kebaikan. Bersegera dalam melakukan kebaikan di sini maksudnya ketika kita melihat ada perbuatan yang baiknya kita lakukan, maka kita akan selalu berbuat baik. Yang keenam, melakukan kebaikan baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Jadi ketika kita akan berbuat baik, kita tidak usah perhatikan di kiri kanan kita ada orang yang melihat kita, tidak ya. Jadi
dimanapun, kapanpun, kita harus selalu berbuat baik. Kenapa? Karena Allah akan selalu melihat kita, dan Allah juga akan menilai kita melalui malaikat-malaikatnya. Ya. Yang berikutnya, yang ke-7, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Jadi orang yang berbuat jujur, dia pasti tidak akan mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Karena apa? Orang yang jujur pasti akan selalu memberikan kebenaran apa yang ia ucapkan. Ketika dia salah, ya dia pasti mengucapkan bahwa dia salah. Nah, itu yang ke-8, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Ya, ketika orang itu berperilaku jujur, menemukan barang, pasti dia akan mencari siapa sih pemilik barang tersebut, dan pasti dia akan mengembalikannya. Itu penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Yang ke-9, menepati janji yang telah disepakati. Ketika ada janji, orang itu sudah mengucapkan janji, pasti dia akan tepati. Itu adalah orang yang jujur. Yang ke-10, mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Ya, ketika ada misalkan pembelajaran daring seperti ini, ketika Bapak Ibu guru tidak bisa mengawasi satu persatu, tapi bisa mengawasi secara keseluruhan, dia yang selalu mengaktifkan kamera berarti dia jujur bahwa dia mengikuti pembelajaran dengan baik. Makanya di sini orang yang selalu mengikuti peraturan dari sekolah tanpa perlu diawasi oleh Bapak Ibu guru, berarti dia sudah menerapkan perilaku jujur dalam keseharian. Ya, yang ke-11, mengakui kesalahan yang dilakukan. Ketika ada salah, ya pasti dia akan mengakui kesalahan tersebut. Ya, sama halnya dengan tadi, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Pasti dia akan mengakui bahwa dia itu salah. Itu bagi orang yang berperilaku jujur, atau itu juga termasuk penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Ya, mungkin ke-11 ini adalah perilaku jujur dalam keseharian. Baik, kita lanjut, yaitu hikmah berperilaku jujur. Hikmah ketika sudah kita lakukan kejujuran dalam keseharian, yang pertama, Allah sudah menjanjikan kejujuran mengantarkan ke surga. Ya, ketika kita sudah berbuat jujur, Allah sudah janji yang berbuat jujur tadi akan diantarkan ke surga. Yang berikutnya, yang kedua, hidupnya menjadi tenang dan tentram. Jadi orang yang selalu berbuat baik, berbuat jujur, kehidupan di masyarakat pasti akan tenang dan tentram. Yang berikutnya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi orang lain itu akan lihat, oh ternyata orang ini jujur, pasti akan percaya kepada kita ketika kita sudah berbuat jujur. Ya, dan yang keempat, ketika perilaku jujur itu diterapkan, pasti akan banyak teman yang suka dengannya, dan dia pasti memiliki banyak teman. Yang kelima, menjaga nama baik diri sendiri. Ya, ketika kita sudah berperilaku jujur, nama diri kita itu akan terjaga, nama keluarga kita juga terjaga, lingkungan sekitar juga akan terjaga, yaitu masyarakat. Jadi kelima ini adalah hikmah berperilaku jujur. Ya, mungkin demikian pembelajaran yang pertama, yaitu Pak Guru jelaskan mengenai perilaku jujur. Baik, makna jujur itu apa, penerapan dalam kesehariannya itu seperti apa, hikmah-hikmah yang didapatkan ketika kita berbuat jujur itu sudah jelas di sini dijelaskan 5. Ya, apabila kurang jelas bisa menanyakan ke Pak Guru, atau bisa juga mengulang kembali video yang telah Pak Guru buat ini. Ya, demikian Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan tadi kalian bisa paham dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.